Di dalam ruang lingkup perguruan tinggi yang semestinya menjadi tempat bertumbuh dan juga berbagi. Tidak semua mahasiswa merasa sepenuhnya menjadi bagian dari cerita besar yang sedang dibangun. Lingkungan perguruan tinggi sebagai miniatur kehidupan berbangsa sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan yang luhur, mencakup keadilan, kesetaraan, toleransi, juga penghormatan terhadap keberagaman. Namun sayangnya, realitas tak selalu seindah yang tertulis di dalam cerita. Di dalamnya, terdapat suara-suara yang tersembunyi di balik dinding-dinding ruang kelas. Suara dari mereka yang merasa tak terlihat, tak didengar, atau bahkan tak dianggap. Nilai yang dapat kita sebut sebagai eksklusi sosial, sebuah kenyataan yang mungkin kurang disadari keberadaannya, namun begitu nyata dampaknya. Melalui saluran ini, kami ingin menampilkan mengenai suara mahasiswa, mengenai sebuah pandangan dan juga pengalaman tentang eksklusi sosial, juga tentang bagaimana memahami bahwa perbedaan bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah kekayaan yang harus kita jaga bersama-sama. Karena mendengarkan merupakan sebuah langkah awal dari perubahan, dan perubahan sejati selalu dimulai dari mereka yang berani bersuara. Yang negatif seperti ini bisa berdampak negatif ke hak asasi manusia terhadap yang sesama menganggap bahwa mahasiswa. perbedaan ini suatu tantangan dan itu pola. Oke, boleh perkenalan diri dulu, nama dan dari fakultas mana? Oke, nama aku Naila dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk eksklusi sosial seperti intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dialami mahasiswa mencerminkan tantangan terhadap nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi? Oke, kalau di lingkungan perguruan tinggi itu kayak misalnya ada mahasiswa yang merasa terselisihkan atau tersingkirkan dikarenakan mungkin karena perbedaan keyakinan atau mahasiswa dari daerah tertentu yang mendapatkan stereotip negatif. Hal ini mencerminkan tantangan terhadap nilai-nilai kewarganegaraan karena idealnya perguruan tinggi sebagai miniatur masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi persamaan hak, penghargaan terhadap keberagaman atau pluralisme dan keadilan sosial. Ketika diskriminasi terjadi, berarti ada nilai kewarganegaraan seperti penghormatan terhadap hak asasi, persatuan, dan keadilan yang belum sepenuhnya diterapkan. Oke, Perkenalkan, nama saya Lutfi Halim dari Universitas Diponegoro, jurusan Hubungan Internasional. Kehidupan kampus dilihat dari perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya adanya sikap-sikap yang tidak sesuai dengan norma dan aturan ini seperti diskriminasi atau tidak adanya hak asasi manusia terhadap sesama mahasiswa, ini menurut saya karena kurangnya penghargaan atau pemahaman para mahasiswa terhadap adanya perbedaan dan juga adanya keberagaman yang ada di dalam diri kita, di dalam lingkup mahasiswa. Dan ini juga menurut saya ini adalah suatu kegagalan dari mungkin pihak kampus dalam mempunyai peraturan dan juga teguran yang tegas terhadap hal seperti ini yang sebenarnya tidak dinormalisasikan tapi normal terjadi di lingkungan kampus. Oke, terima kasih untuk jawaban. Kak, boleh tanya-tanya sedikit nggak? Oke, boleh. Oke, kakaknya dari mana? Ya, perkenalkan saya Awalul Salehan dari Hukum Gajah Mada. Oke, langsung aja pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana pengalaman eksklusi sosial mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap nilai-nilai kebinekaan, Ya. partisipasi dalam kehidupan sosial kampus, serta penghayatan mereka terhadap prinsip-prinsip kewarganegaraan? Jadi tentang pengalaman eksklusi sosial mempengaruhi sikap. Oke. Jadi eksklusi ini tentu akan merubah sifat seseorang karena di dalam Pancasila itu sendiri terdapat 5 sila yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dan juga Indonesia mempunyai semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu merangkul semua. Perbedaan-perbedaannya ada bukan menjadi sebuah tembok pembatas, akan tetapi menjadi suatu jembatan untuk saling menghubungkan
antara pemikiran satu dan pemikiran dua, sehingga menciptakan lingkungan-lingkungan yang aman, lingkungan yang harmonis, dan juga untuk menghindari daripada sikap intoleransi. Misalnya, seorang tetangga memiliki perbedaan agama, itu harus saling menjaga keharmonisan antara keduanya, tidak dengan membatasi, tidak dengan melakukan diskriminasi, intoleransi, akan tetapi perbedaan tersebutlah yang membuat kita menjadi indah, yang membuat kita menjadi negara yang dipandang oleh negara lain bahwa Indonesia salah satu negara yang menciptakan keharmonisan di dalamnya dengan beribu suku, dengan banyak agama, dengan banyak ras, akan tetapi Indonesia sendiri mempunyai eksistensi yang sangat baik terhadap persatuan. Akan tetapi ada segelintir orang, akan tetapi ada banyak golongan yang menganggap bahwa perbedaan ini suatu tantangan, dan itu pola pikir yang sangat kuno, pola pikir yang sangat bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena saya menganggap bahwa perbedaan inilah yang membuat Indonesia itu indah. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia ini beragam. Sehingga perbedaan yang ada di Indonesia ini tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, maka dari perbedaan yang ada di dalam negara kita, marilah kita jaga, marilah kita hormati, marilah kita saling mengasihi, karena tidak ada dalam satu agama pun, tidak ada dalam ajaran satupun untuk saling menyerang umat lain, tetapi di setiap perbedaan itu, mereka di dalamnya mengajarkan bahwa untuk saling menghargai, untuk saling meraih kebaikan di dalamnya. Dan saya berharap kepada semua penonton, kepada semuanya, saya berharap bahwa kita harus menjaga persatuan yang ada di negara kita, harus saling menjaga keharmonisan yang ada, dan untuk menciptakan Indonesia emas, untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik ke depannya, dengan saling menghargai dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, menerapkan prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jawabannya bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Dari seluruh rangkaian wawancara dan analisis yang telah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa eksklusi sosial merupakan persoalan yang nyata, kompleks, dan berdampak luas. Dari perspektif para narasumber, kita diajak untuk memahami bahwa nilai-nilai kewarganegaraan bukan hanya sekedar wacana dalam kelas, ia harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam cara kita memperlakukan sesama, cara kita menghadapi perbedaan, dan dalam keberanian kita untuk menghadapi ketidakadilan. Ketiga narasumber mengungkapkan bentuk-bentuk eksklusi seperti intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan tidak hanya melukai relasi antar individu, namun juga menjadi tantangan yang lebih serius dalam internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari ketidakpahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, lalu juga lemahnya pendidikan terhadap nilai perbedaan, dan juga lemahnya institusi kampus dalam menangani ketidakadilan menjadi faktor penyebabnya. Dampaknya pun tidak bisa dianggap remeh. Mahasiswa yang mengalami eksklusi sosial cenderung merasa terasing. Mereka merasa hilang percaya terhadap lingkungan sosialnya, bahkan menjauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ada juga yang menjadikan pengalaman ini sebagai pemantik rasa perjuangan untuk menjadikan lingkungan kampus sebagai wilayah yang lebih terbuka, adil, dan manusiawi. Hasil luaran ini bukan hanya menjadi refleksi terhadap kondisi kampus hari ini, tetapi juga panggilan bagi kita semua, terutama mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam membangun ruang akademik yang benar-benar inklusif, berkeadilan, dan mencerminkan semangat kebangsaan.